Hai drama lovers, bersiaplah terhibur lewat sederet drama terbaru di bulan ini. Dikemas dengan sentuhan berbeda dan tak biasa, pastinya menjadikan pengalaman menontonmu jauh lebih berwarna. Dan berikut 13 drama Korea terbaru Agustus 2024. Drama pertama, Bad Memory Eraser. Dijadwalkan tayang perdana pada 2 Agustus 2024 di saluran MBN dan Viki. Drama bergenre romcom ini akan menyoroti kehidupan Ligan, seorang mantan petenis terbaik yang handal dan menjanjikan. Namun, karirnya hancur setelah mengalami insiden yang membuatnya kehilangan harga diri sekaligus semangat untuk kembali menjalani kehidupannya. Hingga suatu hari, semuanya berubah ketika sebuah penghapus memori mengatur ulang ingatan Ligan, di mana ia seperti terlahir kembali menjadi sosok yang berbeda, dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Tidak hanya itu, pertemuannya dengan seorang neuropsikiatri bernama Kyung Juyeon membawa mereka pada sebuah hubungan cinta palsu yang berjalan penuh lika-liku, namun tetap manis. 잘생겼네. 내 매력이 1%도 안 보여줬는데. 하루 종일 나 왜 이러지? 확인해야겠어. 내 심장에게. Selanjutnya, Andante of Love. Berlatarkan di sebuah desa fiksi sebagai bagian dari proyek perdamaian yang dibuat setelah Korea Utara dan Korea Selatan menyatakan berakhirnya Perang Korea, drama romcom yang tayang mulai 7 Agustus 2024 ini akan menyoroti kehidupan wanita bernama Hana Kyung, seorang putri dari pejabat tinggi Korea Utara yang tinggal di desa itu. Wanita yang berprofesi sebagai apoteker ini digambarkan sebagai seorang yang pragmatis dan realistis, bahkan Na Kyung hanya mengenal cinta lewat buku. Namun, pandangan dan kehidupannya berubah begitu bertemu dengan Im Jo Hyung, seorang pianis jenius yang tidak sengaja masuk seleksi untuk tinggal di desa itu. 이 호랑나일 것 같은 새끼? 네 뭐니? 선녀와 나무꾼의 전래동화가 시작되었다는 감호 옆 작은 마을. 그것에 잊지 못할 그녀와 내가 함께 있었다. Berikutnya, Romance in the House. Dijadwalkan tayang pada 10 Agustus 2024 di saluran JTBC. Drama keluarga yang dipenuhi dinamika kehidupan ini akan menyoroti sebuah keluarga yang merasa tidak sempurna, sehingga mereka berkumpul sebagai sebuah keluarga, di mana memimpikan bersama tentang sebuah cinta yang utuh. Cerita berawal dari pasangan suami istri Byun Mo-jin dan Kim Yeon yang sedang dirundung prahara rumah tangga sampai akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Hingga 11 tahun kemudian, Byun Mo-jin muncul kembali di hadapan keluarganya sebagai pemilik bangunan villa tempat mantan istri dan 2 anaknya itu tinggal. Meski kerap mengunjungi mantan istrinya dengan harapan bisa bersatu kembali, namun idenya itu justru ditentang oleh putrinya, Byun Mirae. 내가 굳이 이 빌라를 사야만 했던 이유는 뭐? 100% 현찰로 샀대 우리 빌라를. 현찰로? 변무진. 너 도대체 정체가 뭐야? Selanjutnya, The Tyrant. Dijadwalkan tayang pada tanggal 14 Agustus 2024 di saluran Disney Plus. Drama sains fiksi fantasi yang dibumbui adegan action ini akan berkisah tentang program Tiran, sebuah proyek rahasia yang dilakukan pemerintah Korea Selatan untuk meningkatkan kemampuan manusia secara drastis. Namun, Badan Intelijen Amerika yang mencium informasi ini menuntut semua sampel diserahkan dan proyeknya segera dihentikan. Sayangnya, sampel dari program ini menghilang karena kejadian tak terduga saat proses penyerahannya ke Amerika Serikat. Insiden ini pun memicu rangkaian pengejaran yang melibatkan berbagai individu dengan motif berbeda, di mana masing-masing berusaha untuk mengamankan sampel terakhir dari program tersebut. 어쩌자고 감당도 못할 이런 바이러스까지 만드셨어. 국가와 민족을 위해? 복권 누릴 거야. Berikutnya, Perfect Family. Diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama,
drama thriller misteri yang dijadwalkan tayang 14 Agustus 2024 ini akan menyoroti siswa teladan bernama Sun Ye dan keluarganya yang tampak begitu sempurna bagi siapapun yang melihatnya. Namun suatu hari, kebahagiaan itu berubah jadi saling curiga satu sama lain setelah Sun Ye terlibat dalam kasus pembunuhan yang menewaskan teman sekolahnya. 선이 괴롭히지 마. 가르쳐줄까? 네가 나한테 무슨 죄를 지었는지. 지금이 그 빚을 갚을 때야. Berikutnya, Blackout. 저 아직까지도 기억이 안 나요. 네가 아무리 기억이 안 난다고 해도 있었던 일이 없어지거나 네 죄가 없어지는 거 아니야. Diadaptasi dari novel terkenal berjudul Snow White Must Die, drama thriller misteri yang dijadwalkan tayang perdana pada 16 Agustus 2024 ini akan menyoroti kehidupan malang yang dilalui oleh siswa sekolah menengah bernama Go Jung-woo. Terkenal sebagai siswa cerdas yang bahkan berhasil masuk sekolah kedokteran melalui jalur penerimaan awal, Go Jung-woo justru dituduh melakukan pembunuhan terhadap dua teman sekelasnya. Meski tidak ada jasad yang ditemukan, Go Jung-woo tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara. Setelah keluar dari penjara, Go Jung-woo kemudian memutuskan untuk memulai kembali kehidupan di kampung halamannya. Namun tanpa disangka-sangka, ia malah terjerat peristiwa yang berkaitan dengan kasus yang menjeratnya 10 tahun yang lalu. Ia pun kemudian bekerja sama dengan detektif lulusan terbaik di Universitas Kepolisian bernama No Sang Cheol demi mengungkap kebenaran di balik kasus tersebut. 알아. 이 동네 사람들 모두가 너를 얼마나 증오하는지. 나 안 죽였어요. 나오민, 제가 먼저 찾을게요. Selanjutnya, DNA Lover. Drama ini mengisahkan kehidupan Han So Jin, seorang peneliti genetika, yang hubungan asmaranya selalu mengalami kegagalan. Dari banyaknya perjalanan yang berakhir dengan kegagalan itu, ia pun bertekad untuk mencari pasangan yang ditakdirkan dengannya melalui genetika. Hingga suatu hari, Han So Jin bertemu dengan Shin Yeon-woo, seorang dokter kandungan yang berbakat namun sensitif. Meski selalu memenangkan hati wanita, Shin Yeon-woo justru selalu dengan cepat mengakhiri hubungan saat pasangannya itu menjadi terlalu posesif. Dibintangi Jung In Sun dan Choi Siwon sebagai pemeran utama, drama yang dijadwalkan tayang pada tanggal 17 Agustus 2024 ini bisa kalian tonton di saluran TV Chosun. 제 냄새가 어떤지 물어봐도 될까요? 큰일 났다. 오타쿠가 끼어들었다. 그 운명의 비밀은 바로 DNA에 있습니다. Berikutnya, Love Next Door. Dijadwalkan tayang pada 17 Agustus 2024 di saluran TVN. Serial drama bergenre komedi romantis ini menceritakan kisah cinta di antara dua teman masa kecil yang menganggap satu sama lain sebagai kenangan buruk di kehidupan masa kecil mereka. Baek Seok-ryu yang diperankan oleh Jung So-min adalah seorang manajer di perusahaan bergengsi yang ingin mengubah hidupnya setelah mengalami peristiwa yang mempengaruhi karirnya sebagai seorang manajer. Sementara itu, Choi Sung-hyo yang diperankan oleh Jung Hae-in adalah putra dari teman ibu Baek Seok-ryu yang dikenal sebagai arsitek muda paling terkemuka di industri arsitektur. Sudah berteman sejak anak-anak namun dipisahkan oleh waktu, keduanya kemudian kembali bertemu di usia dewasa, di mana pertemuan mereka menimbulkan babak baru yang mengubah kehidupan mereka. 얘는 내가 인생에서 처음으로 만난 또라이였어. 꼬다리를 잡네. 내가 너랑 엮이면 어려서부터 사지 멀쩡한 날이 없다니까. 그럼 두 분 무슨 사이? 그냥 엄마 친구 아들이에요. Selanjutnya, Pachinko Season 2. Setelah sukses memikat hati para penonton di season pertama, Pachinko Season 2 akan membawa penggemar kembali menyelami kelanjutan kisah yang penuh pengorbanan dan kekuatan cinta yang mampu bertahan di masa-masa sulit. Pachinko sendiri menceritakan seorang wanita bernama Sunja dan keluarganya yang mengalami diskriminasi dan perundungan setelah bermigrasi ke Osaka, Jepang. Dibintangi Lee Min Ho dan Kim Min Ha sebagai pemeran utama, Pachinko Season 2 dijadwalkan tayang perdana pada 23 Agustus 2024 di saluran Apple TV Plus.
기억나? 그땐 우리가 얼마나 행복했는지. 14년입니다. 나를 왜 찾으십니까? 놓친 적이 없으니까. Selanjutnya, The Frog. Dijadwalkan tayang perdana pada 23 Agustus 2024 di saluran Netflix. Drama dengan genre thriller psikologis misteri ini akan mengisahkan pria bernama Jeon Yong-ha yang mengelola pondok yang terletak jauh di dalam hutan setelah ia pensiun. Namun, kehidupan sehari-harinya itu mulai terusik saat seorang wanita misterius muncul, di mana insiden tragis mulai terjadi dan merenggut segalanya. 어떻게 오셨어요? 청소를 다 해놓고 가는 손님도 있어요? 뭐? Selanjutnya, Cinderella 2am. Diadaptasi dari webtoon terkenal dengan judul yang sama, drama romcom yang dijadwalkan rilis pada 24 Agustus 2024 ini akan mengisahkan sepasang kekasih yang hubungannya kandas karena alasan yang tidak terduga. Cerita berawal dari wanita bernama Ha Yoon Seo yang tidak mengetahui kalau kekasihnya Seo Juon ternyata adalah seorang chaebol dari generasi ketiga. Rahasia ini terbongkar setelah ia mendapat amplop berisi uang dari ibu Seo Juon yang menyuruhnya untuk segera mengakhiri hubungannya itu. Diceritakan sebagai pribadi yang sangat realistis, Yoon Seo yang pernah mengalami kekerasan di keluarganya pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya. Namun sebaliknya, Juon yang mengikuti kata hatinya, yakin kalau perbedaan latar belakang tidak akan menjadi masalah. Dan ketika Yoon Seo mencoba putus dengannya, Juon pun berusaha mati-matian untuk mengubah pikiran kekasihnya itu. Berikutnya, No Gain, No Love. Dijadwalkan tayang perdana pada 26 Agustus 2024 di saluran TVN. Drama yang mengusung genre romcom ini akan menyoroti romansa yang menggemaskan dari seorang wanita bernama San Hye-yang yang terancam kehilangan promosi pekerjaan di tempat kerjanya. Sementara di sisi lain, karena tumbuh dewasa harus berbagi kasih sayang ibunya dengan orang lain selain dirinya, ini membuat Hye-yang menjadi pribadi yang tidak ingin mengalami kerugian sedikit pun di kehidupannya. Untuk menghindari kerugian itu, Hye-yang pun kemudian membuat rencana pernikahan palsu dengan merekrut kasir bernama Kim Ji-wook yang tidak bisa mengabaikan orang yang membutuhkannya. 축의금은 기브앤테이크인데 저는 기부만 하고 있네요. 나는 손해보는 것도 싫고 내나 주는 것도 싫거든. 너 이름이 뭐니? 손해영. 나 싫어해봤자 지 손해야. 손해보기 싫어서. Drama terakhir, The Queen Wu. Dijadwalkan tayang pada 29 Agustus 2024 di saluran TV In dan Paramount Plus. Drama yang mengusung genre historical action ini akan menceritakan perjuangan Queen Wu yang harus menemukan raja baru dalam waktu 24 jam setelah kematian suaminya, Raja Gobuk Cheon dari Goguryeo. Hal ini karena setelah kematian sang raja, terjadi pertempuran yang sengit antar penduduk dari 5 suku yang saling berebut mengincar kekuasaan dan tahta sang ratu. 나의 운명에 대해 듣고 싶느니라.